Harborcast, expectations of many people. Hai Sobat Harbers, balik lagi di Harborcast. Nah, di episode kali ini nih kita kedatangan tamu, seorang jurnalis juga seorang wartawan. Nah, salah satu mungkin kalian dan teman-teman Harbers udah nggak asing nih sama salah satu media ini yaitu Radar Tegal. Nah, kita kedatangan kali ini Pak Meiwan selaku wartawan juga jurnalis dari Radar Tegal. Nah, boleh Pak perkenalan dulu kali Pak menyapa Harbers. Boleh Pak, silahkan. Ya, terima kasih anak ya. Iya, kameranya silahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang kepada eh, selamat siang kepada apa namanya? Harbers. Harbers ya. Iya. Harbers ya. Jadi eh perkenalan dulu, nama saya Maiwan Dani Restanto. Saya selain wartawan Radar Tegal juga Ketua PWI Kota Tegal, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia cabang Kota Tegal. Oke. Jadi menaungi seluruh wartawan di Kota Tegal. Jadi PW itu semacam organisasi profesi yang pengurusnya terdiri dari teman-teman dari wartawan yang liputan di Kota Tegal. Gitu. Jadi apa namanya? Jadi tadi juga menyampaikan juga bahwa jurnalis dengan wartawan itu sama aja, Mbak. Oh, jurnalis dengan wartawan Ya, sama aja. Oke. Hanya sebutan saja. Oke. Jadi kalau dalam jurnalistik itulah, jurnalistik itu kan kegiatan mencari, mengolah, mengolah sumber informasi atau peristiwa sesuai dengan fakta. Itu jurnalistik. Jurnalistik. Kegiatan jurnalistiknya itu. Nah, orang yang melakukan kegiatan jurnalistik itu disebut sebagai jurnalis, wartawan, reporter, itu sama aja. Oke. Jadi kata lainnya itu. Berarti barangkali buat Harbers nih yang belum tahu. Nah, sekarang kan kita dapat insight baru nih dari Pak Maiwan. Ternyata nih kalau jurnalistik atau jurnalis dan wartawan itu sama ya Pak berarti. Nah, gitu. Mungkin ngulik sedikit nih Pak. Sampai sekarang ditunjuk sebagai Ketua PWI, Persatuan Wartawan Indonesia cabang Kota Tegal gitu ya. Gimana sih Pak perjalanan Pak Meiwan itu sampai akhirnya sekarang jadi wartawan dan juga ketuanya nih, bahkan ketuanya di Kota Tegal ya, PWI Kota Tegal. Boleh Pak sedikit cerita-cerita gitu? Perjalanannya panjang ya. Kalau diceritain nanti nggak selesai sampai maghrib. Iya, spill dikit lah gimana nih Pak. Spill sampai sekarang nih keren nih jadi ketuanya PWI gitu. Persatuan Wartawan Kota Tegal ya. Saya cerita dulu soal PWI ya. Boleh. Sebenarnya ini kan juga PWI sendiri kan didirikan tahun 9 Februari tahun 1946. 9 Februari. Jadi, berarti bentar lagi ulang tahun ya Pak PWI ya? Nanti hari Jumat ulang tahun. Oke. Jadi kan kita sebenarnya setiap tanggal 9 Februari itu ada peringatan seluruh Indonesia namanya Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional itu juga bersama dengan HUT PWI. Oke. Artinya tanggal lahirnya PWI 9 Februari 1946 itu diperingati sebagai Hari Pers Nasional juga. Kenapa? Karena PWI itu organisasi profesi wartawan paling tua di Indonesia. Itu berdiri tahun 9 Februari tahun 1946 dengan anggota paling banyak, terbanyak. Artinya terbanyak itu udah sampai jutaan ya dari tahun 1946. Itu berdiri di Solo atau di Surakarta. Makanya berdiri di Surakarta. Makanya Surakarta itu daerah sendiri. Daerah sendiri, otonomi sendiri untuk pers. Tadi udah ngobrol-ngobrol soal tanggal terbentuknya PWI ya Pak ya. Tanggal 9 Februari 1946 ya. Nah, kalau di Kota Tegal sendiri itu terbentuknya PWI itu kapan Pak? Kalau Kota Tegal sendiri kan udah lama ya. Jadi itu istilahnya saya emang udah ketua yang ketujuh. Ketua yang ketujuh. Oh, sudah lama juga ya Pak berarti ya Pak? Ketua yang ketujuh. Dulu itu di Tegal itu bukan PWI Kota Tegal, tapi PWI Ekskarisidenan Pekalongan. Jadi pertama kali PWI itu tahun 2000-an itu dari Pekalongan sampai sini. Sampai Tegal. Jadi wilayahnya panjang, tapi setelah semakin banyak anggota wartawan, akhirnya pemekaran menjadi daerah masing-masing. PWI Tegal, PWI Pemalang, PWI Kabupaten, PWI Brebes. Itu ada kepengurusan sendiri setiap daerah. Jadi PWI se-Jawa Tengah itu ada 36 daerah ya. Iya. Tapi PWI itu ada 35 daerah. Di 35 daerah. Karena satunya otonomi khusus.
yang Oke, di yang di Surakarta. Surakarta itu tadi ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk anggota PWI-nya sendiri di Kota Tegal itu ada berapa anggota sih, Pak? Anggota 30, pengurus ada 12, jadi 42 nanti. 42 ya Iya. total-totalannya. Oke. Nah, Kalau anggota PWI sendiri dibagi 3, Mbak. Kita kan gimana itu, Pak? anggota PWI ada anggota PWI muda, Mm-mm. anggota PWI biasa. Oke. Jadi Bedanya apa tuh, Pak? beda, hak suaranya beda. Jadi ketika Oke. dalam konversi nanti, Mm-mm. PWI muda itu hanya bisa bisa memberikan hak suara, tapi tidak bisa mencoblos itu loh, memilih. Oke. Tapi di forum dia boleh usul, boleh mengungkapkan pendapat, boleh mengusulkan, tapi tidak punya hak pilih, Hak pilih dalam hal memilih ketua. memilih ketua. Oke, Ya, berarti untuk pemilihan ketua dipilih dari anggota biasa. anggota biasa, tapi Hmm, untuk argumen dan lain-lain masih boleh boleh, ya anggota iya. muda. Nah, kalau ini untuk anggota PWI-nya sendiri, Pak, itu tuh kita rekrutmennya itu dari teman-teman yang memang mau mendaftarkah atau memang ada channel khusus nih, Pak? Hmm, Sebenarnya kalau rekrutmen sih kita kan dari UKW namanya uji kompetensi wartawan. Mm-mm. Di dunia wartawan itu sebenarnya kan ada namanya uji kompetensi wartawan. Oke. Uji kompetensi wartawan itu ada 3 tingkatan, Mbak. Hmm. Pertama tingkatan muda, itu Hmm. untuk wartawan yang biasa mencari berita di lapangan. Hmm. Istilahnya paling enggak dari UKW itu dia sudah menguasai tentang peliputan, wawancara, menulis berita dan lain-lain yang ada di lapangan. Oke. Itu dari sisi UKW muda. Sedangkan di UKW Madya, seperti saya kan udah Madya, Mm-mm. itu untuk redaktur atau editor. Oke. Itu sebenarnya untuk wartawan yang untuk mengedit berita, untuk editor lah yang di kantor itu kan ada namanya editor. Atasnya ada utama, Mbak. Utama itu untuk sekelas Pimpret, Wapenpret sama direktur. Oke. Gitu. Jadi ketika sebuah media itu akan mencapai, kan ada namanya verifikasi faktual Dewan Pers, Mm-mm. itu minimal harus punya 3 itu, muda, madya, sama utama. Gitu. Oke. Jadi wartawan sudah ikut uji kompetensi wartawan, otomatis dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan di luar kode etik jurnalistik, misal memeras, terus Mm-mm. mengancam, itu tidak dilakukan. Kalau itu misal dia udah melakukan itu, nanti akan dikenai sanksi pencabutan Oke. kartu kompetensi. Nah, kenapa wartawan harus ikut uji kompetensi? Karena ketika wartawan itu ikut uji kompetensi, dia tahu batasan mana yang harus dilakukan dan batasan mana yang tidak boleh dilakukan. Karena paling enggak ketika wartawan ikut uji kompetensi, dia paham tentang Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 dan kode etik jurnalistik. Oke. Nah, itu wartawan muda itu harus paham itu. Jadi ketika ada berita yang salah, itu diklarifikasi, dikoreksi, hak koreksi. Kemudian dia berhak ketika ada orang misalnya nggak terima, pengen siapa yang ngomong itu, namanya hak tolak, boleh menyampaikan hak tolak. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Oke. Itu jadi wartawan itu bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers 40 tahun 99. Mm-mm. Jadi kita nggak sembarangan bekerja nih. Iya. Makanya kan ketika ada wartawan dilaporkan karya jurnalis yang berkaitan dengan produk jurnalistik nggak bisa dilaporkan. Oke. Karena kita berpedoman pada kode jurnalistik. Bisanya cuma diperbaiki, direvisi, diklarifikasi, kan ada namanya hak koreksi. Mm-mm. Beda sama netizen ya. Oh iya Di iya. netizen itu nggak ada aturan undang-undang, nggak ada aturan. Malah yang berlaku untuk netizen itu kebanyakan, atau yang bukan wartawan itu kan, itu mah kebanyakan apa? Kalau salah itu malah berlaku namanya undang-undang ITE, ITE, informasi ya. transaksi elektronik. Kalau mengancam, kemudian memeras lewat media sosial, menyebarkan berita hoax Hoax, dan ya. lain-lain, itu malah kena undang-undang ITE. Tapi yang namanya, jadi gini Mbak, jadi kan di dunia itu ada informasi sama berita. Mm-mm. Kalau berita itu, nah menurut saya itu tidak ada yang hoax. Jadi karena dalam proses pencarian berita itu melalui proses jurnalistik. Artinya ketika ada salah, nanti bisa diklarifikasi, bisa direvisi, Direvisi. bisa dihak jawab. Makanya berita itu tidak ada hoax, karena dalam mencari berita itu membutuhkan proses-proses jurnalistik. Betul. Berbeda dengan informasi. Kalau informasi itu kan orang itu hanya menulis informasi di media sosial jari-jari. Oh, jari kai, dan sepotong-sepotong, tidak ada narasumbernya, tidak ada
proses penulisan beritanya tidak ada. Itu. Makanya kan undang-undang itu lebih melindungi pekerja jurnalistik karena kita profesi. Bahkan kita ada namanya organisasi profesi sendiri, yaitu PWI. Ada Oke. lagi yang diakui Dewan Pers itu ada 4, Mbak. Pertama PWI itu yang paling tua, yang kedua AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Yang Oke. ketiga namanya IJTI, Jurnalis TV, itu yang perkumpulan organisasi profesi jurnalis televisi, dan lagi pewarta yang foto. Nah, itu Oke. yang diakui Dewan Pers ada 4. Diakui pers di Dewan Indonesia. Pers, Oh, Dewan Pers di. organisasi profesi wartawan. Oke, nah kita jadi banyak tahu nih insight tentang wartawan ya, seluk-beluknya jadi jurnalistik atau wartawan ini, juga PWI yang ada di Kota Tegal gitu. Nah, kita tuh sering banget nih Pak tahu kalau PWI itu sering banget muncul-muncul atau hitungannya memberi edukasi kepada sekolah-sekolah nih. Atau kita bersinergi antara pers dan juga dunia pendidikan. Nah, boleh nih Pak kasih pendapat dulu tentang sinergi antara pers dan juga dunia pendidikan, terutama di Kota Tegal ini nih Pak. Sinergi antara pers, ya sebenarnya sudah bersinergi ya. Contohnya kan ada pelatihan jurnalistik kemarin terjadi di Poltek. Iya, Kebetulan ngundang saya juga selaku selaku pemateri, dan iya. saya pun kebetulan membimbing adik-adik yang ada di Kota Tegal, terutama yang tergabung di Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia ya, PPMI lah. Di sini kan di Poltek juga ada namanya iya. LPM Semata, Semata, kalau nggak iya. salah ya. Saya kan dulu juga alumni Sekjen PPMI Dewan Kota Semarang. Oke. Jadi dulu tahun 2000 berapa ya? 2009 lah kalau nggak salah. 2010 saya itu kan PLT Sekjen PPMI Dewan Kota Semarang. Kemudian saya naik ke pengurus nasional, pengurus Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia tingkat nasional. Nah, setelah saya masuk pengurus di jaringan kerja itu, saya melakukan pemekaran di beberapa daerah di Semarang, contohnya di Pekalongan. Pekalongan itu Dewan Kota Pekalongan itu membawahi Dewan Kota Tegal sampai Surakarta. Kemudian di Kudus Muria, Dewan Kota Muria. Kemudian di Magelang, di Kedu, itu dulu aku zaman mahasiswa. Tapi sampai sekarang pun masih berlanjut. Jadi sampai sekarang meskipun saya udah di PWI, tapi saya tergabung di forum alumni Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Jadi nasional, saya tergabung di nasional. Jadi saya membimbing teman-teman pers yang ada di daerah, yang tergabung di PPMI terutama. Jadi PPMI Kota Tegal sering mengadakan kegiatan. Pernah kegiatan di sini juga yang nobar jurnalis itu, saya Iya. jadi narsum juga. Upgrading, Perhimpunan Pers Mahasiswa juga. Terus kemarin terakhir saya ngisi pelatihan jurnalistik di LPM Prapanca UPS juga. Ya, kita sering diskusi lah dengan teman-teman mahasiswa di tingkat kampus. Nah, kalau di tingkat sekolah memang saya sendiri juga sering ngisi pelatihan di jurnalistik di sekolah-sekolah untuk memahamkan bahwa paling enggak teman-teman itu di dunia kampus itu paham tentang yang tadi saya sampaikan, media massa, media sosial, dan media komunikasi. Itu yang mereka tidak paham. Makanya kadang-kadang kan memposisikan media sosial itu sama dengan media massa. Sebenarnya aturannya berbeda karena kan di media sosial itu mohon maaf ya, yang mungkin yang sering disebut sebagai netizen. Tapi kalau di media massa itu disebut sebagai jurnalis, wartawan, atau reporter itu. Itu. Jadi dan aturannya juga berbeda, termasuk aturan wartawan dengan warga masyarakat biasa itu berbeda. Oke, itu ya teman-teman barangkali yang belum tahu atau kita pengen nih belajar jurnalis. Nah, kita juga di Poltek itu ada apa ya sebutannya jurnalis semata itu untuk pelatihan teman-teman untuk belajar tentang mengenai jurnalis, dan kita mungkin nanti bakal sering-sering ketemu sama Pak Maiwan karena kita emang juga sering ya Pak ngobrol di kampus. Untuk Pak Maiwan sendiri juga jadi narasumber dari UKM Jurnalis Semata gitu. Nah, menurut Pak Maiwan sendiri nih Pak, seberapa penting sih penanaman materi atau penanaman jurnalistik, atau sebutannya apa berarti Pak? Penanaman cara berpikir sebagai jurnalis di teman-teman mahasiswa gitu. Cara berpikir ya
paling enggak teman-teman mahasiswa paham dulu antara media massa dengan media sosial. Oke. Itu sudah berbeda. Terus kemudian kalau di tingkat wartawan atau PWI kan ada namanya investigasi. Mm-mm. Kalau di tingkat lembaga pers itu namanya pelatihan jurnalistik tingkat lanjut. Oke. Dan dulu itu saya itu termasuk bagian dari perumus pelatihan jurnalistik tingkat lanjut tingkat nasional. Waktu tahun 2012 di Warta Dinu Semarang. Jadi saya itu termasuk perumus dari PJTL namanya. Kalau kan di LPM ada namanya, di bawah itu namanya PJTD, pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Atasnya itu ada namanya pelatihan jurnalistik tingkat lanjut. Oke. Itulah. Mungkin paling enggak kan mahasiswa itu paham dulu tentang media massa dengan media Media sosial. sosial, iya. Jadi ketika saya di media sosial harus ngapain? Ketika saya di media massa harus ngapain? Oke. Karena sebenarnya di media massa itu juga ada namanya aturan-aturan yang harus dilakukan. Mungkin ketika sekarang yang lagi ramai kan content creator ya, Content writer, content Ya. creator gitu. Memahamkan jurnalistik ke mahasiswa itu harus tahu dasarnya dulu. Paling enggak mahasiswa harus paham tentang jurnalistik dasar. Jadi kan makanya kan kita dari teman-teman wartawan itu kan sering, terutama yang dari Radar ya, itu kan sering mengadakan pelatihan jurnalistik di tingkat SMP, kemudian di tingkat SMA. Itu paling enggak tingkat SMP sama SMA itu paham dulu tentang jurnalistik dasar. Pengetahuan dasarnya Ya, tentang misalnya jurnalistik gitu ya, Pak. teknik wawancara, teknik menulis, kemudian identifikasi media massa dan media sosial, itu paling nggak mereka paham. Setelah mereka paham, biasanya ketika nanti di dunia kampus, mereka akan meningkatkan itu, misalnya dalam hal membuat majalah, mengelola website, kemudian mengelola media sosial, itu paling nggak paham tentang jurnalistik. Karena ada jurnalistik kan beda titik, beda koma sudah beda mana. Beda arti Iya. gitu ya, Pak ya. Iya, beda arti. Dan itu harus berhati-hati sekali karena kan bisa menimbulkan kegemparan ya kalau salah menulis, salah menaruh titik, salah menaruh koma, itu kan sudah beda lagi. Oke. Nah, Gitu. kalau semisal ini nih, Pak, ada pertanyaan gini. Untuk jenis beritanya, apakah semua wartawan atau jurnalis itu bisa ngangkat semua berita atau memang ada pengkhususan nih untuk wartawan? Ada yang sebutannya wartawan pendidikan, semisal berarti mengangkat pendidikan aja, atau semua wartawan bisa nih, Pak, nyikat semua berita gitu? Bukan tiket ya istilahnya. Apa Kalau nih, dalam Pak? dunia wartawan namanya posting, Oke, reposting. posting gitu ya. Reposting ya, posting berita. Kan kita kan jurnalis macam-macam ya, Pak. Iya. Termasuk anggota saya di PWI itu kan macam-macam. Kalau di media yang wartawannya banyak, kayak di Radar Tegal misalnya, Iya. itu kan di kota Tegal sendiri ada 3 wartawan. Mm. Itu postingannya masing-masing, Mbak. Oke. Kalau di pendidikan saya itu di postingnya di pemerintahan sama pendidikan. Pemerintahan dan pendidikan. Ya, Terus? termasuk kampus, SD, SMA, SMK, itu kan wilayahnya liputan saya. Terus UPD, wali kota, itu wilayah liputan saya. Oke. Kemudian ada lagi teman saya yang liputan di hukum dan kriminal. Hukum dan berarti liputan kriminal. sekitar polisi, jaksa, hakim, pengadilan, dan ada lagi yang di legislatif, di dewan dan lain-lain. Oke. Dewan kayak gitu. Jadi itu kalau media yang wartawannya banyak. Tapi rata-rata teman-teman yang media kelas nasional dan lain itu mesti hanya ada satu. Itu pun bisa liputan semua berita, nggak ada batasan seperti di tempat saya itu. Oke. Artinya wartawan nasional itu rata-rata memang per daerah. Kalau wartawan tergantung medianya, Mbak. Kalau media lokal mesti wartawannya banyak. Kalau media regional itu mesti per daerah satu rata-rata. Regional itu Jawa Tengah. Oke. Kalau nasional itu per daerah satu. Biasanya kalau yang nasional mah per ekskarisidenan. Lebih banyak lagi, lebih besar lagi ya, Pak Iya, ya lebih besar gitu. lagi. Oke. Nah, tadi nih, Pak, PWI kan sering untuk mengasih penyuluhan atau pemberian materi gitu ya tentang jurnalis ke SMA. Sebenarnya itu tuh ada programnya sendiri atau memang hanya pengenalan aja dari PWI atau gimana nih, Pak? Sebenarnya bukan program ya, edukasi tentang Edukasi. jurnalistik. Tapi itu rutin, program rutinkah atau bagaimana? Ya sebenarnya itu permintaan. Oke, Biasanya kan ada permintaan. permintaan misalnya. Kan melekat nih. Saya kan wartawan Radar. Nah, saya ketua PWI juga, pasti melekat dong. Oke, Jadi iya. ketika saya menyampaikan pasti kiranya, walaupun dulu sebelum jadi PWI saya sudah sering ke sekolah ngisi jurnalistik. Tapi karena sekarang jadi ketua, yang otomatis kan melekat jabatan itu.
Jadi kita lebih banyak mengedukasi aja di sekolah-sekolah, Mbak. Kayak Mengedukasi ya. kemarin di Poltek itu yang akhir tahun itu sebenarnya jurnalistik dasar Oke. yang kita sampaikan. Artinya mereka kalau pemahaman lebih lanjut ya nanti di dunia kampus. Oke. Pemahaman lebih lanjut ya di dunia profesi. Kayak saya kan dulu kan S1-nya komunikasi. Nah, kan lebih banyak di dunia kampus untuk memperdalam ilmu jurnalis. Karena kalaupun nanti tidak di komunikasi ataupun tidak bergelut di LPM atau UKM kampus, LPM Pasmahas kampus, mereka sudah paham tentang jurnalistik gitu loh, Mbak. Karena ilmu jurnalistik itu akan selalu dipakai. Iya. Nanti misalnya jadi guru, kemudian kan guru kan namanya menulis opini. Nah, untuk kenaikan pangkat. Jadi PNS juga ada menulis opini. Itu kan ilmu jurnalistik juga. Iya. Karena menulis opini itu bagian dari menulis atau jenis-jenis tulisan yang Tulisan, disebut iya. sebagai persuasi. Itu kan ada opini, kemudian terus kita kan setiap hari kan pegang HP. Nah, nanti itu untuk bisa menganalisis antara ini berita fakta apa ini informasi hoax. Nah, itu kan dari mana? Dari ilmu-ilmu dasar jurnalistik. Jadi kita nggak terjebak nih. Mana yang hoax, mana yang bukan. Nah, kita nggak terjebak. Apalagi sekarang sudah tahun politik ya, menjelang pemilu kan pasti Iya, ramai. banyak nih ya berita-berita Iya, soal yang berseliweran. Betul. kemudian editing foto yang istilahnya banyak yang dipotong-potong gitu kan. Iya. Akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di para pembaca ya Iya. Pak berikutnya gitu. Makanya kan diminta untuk lebih percaya media massa Iya. daripada media sosial. Tapi kalau untuk media massa ini, beritanya kan tadi Bapak sempat menyinggung untuk berita di media massa itu tidak ada yang namanya berita kebohongan. Eh, Berita hoax Tidak ada berita hoax gitu kan. Tapi untuk nanti ketika diangkat di media massa itu kah ada penyuntingan kah atau ada? Ya itu kan. Mm-mm. Jadi susunannya di media massa itu wartawan yang liputan di lapangan Iya, itu harus mengantongi sertifikasi muda. Mm-mm. Artinya dia sudah paham tentang teknik wawancara, teknik mengolah berita, teknik menulis berita. Nah, kemudian di atasnya itu ada namanya redaktur. Iya. Redaktur itu yang menyunting berita, Menyunting yang tadi mengedit ya? berita. Kan kita nggak tahu nih, mungkin karena wartawan nulis beritanya banyak, hanya titik, koma, huruf, kata ada yang salah, disunting berita. Oke. Nah, setelah tayang itu kan namanya produk jurnalistik. Iya. Nah, itu menjadi tanggung jawab perusahaan media, Oke. karya jurnalistik itu. Dan ketika memang terjadi kesalahan penyuntingan, kesalahan penulisan, titik, koma, kita ada namanya hak verifikasi, hak koreksi. Nanti bisa diterbitkan ulang, ataupun kata tadi disebutkan misalnya, istilahnya kemarin kata-kata ini harusnya begini, begitu. Itu namanya hak koreksi dan verifikasi. Udah selesai sampai di situ. Itu berlaku untuk media massa. Untuk media massa berlaku seperti itu. Nah, jadi teman-teman kita punya insight baru itu ya tentang bagaimana sih penguploadan atau pengangkatan berita yang ada di media massa yang udah ditulis nih dari teman-teman jurnalis atau wartawan gitu. Nah, tadi menyinggung soal ulang tahun PWI nih Pak. Ada nggak sih Pak nih agenda dari PWI-nya sendiri Kota Tegal untuk jadiin acara nanti hari jadinya PWI? Ada nggak nih Pak? Boleh nih spill sedikit Ya, gitu. sebelum ke PWI kan saya tadi belum sempat menyampaikan tentang media massa ya, Mbak. Oh iya boleh. Media massa itu sebenarnya dibagi menjadi 3, Mbak. Oke. Pertama media cetak, itu yang biasa untuk koran, dan media elektronik, TV, radio, kemudian satunya lagi adalah media online. Oke. Jadi ketika memang harus perlu hak revisi atau koreksi di media cetak ya bisa menerbitkan berita ulang atau menyebutkan kemarin harusnya begini menjadi begini. Kalau di media online di take down, Mbak. Oke, bisa kita ada take down-nya ya, bisa ya. Oke. Ataupun diterbitkan ulang atau direvisi kembali, itu bisa. Itu kalau di TV berbeda lagi. Di TV ada namanya koreksi juga. Itu media massa. Jadi kalau yang TikTok, Instagram itu bukan media massa, itu media sosial. Itu media Facebook, sosial iya. itu ya Pak ya. Dan Betul. kode etik jurnalistik sama undang-undang pers itu tidak berlaku di media sosial. Oke. Hanya berlaku untuk Media massa gitu ya. Jadi karena teman-teman media massa itu ketika mau menjadi media yang terverifikasi faktual dan manual, ada faktual dan faktual itu harus melengkapi banyak persyaratan. Gitu. Nah, lanjut ke tadi ulang tahun PWI ya. Kita sebenarnya ada 2 agenda, Mbak. Oke, Kita apa tuh, tanggal Pak? 9 Februari nanti ada aksi pemilu damai.
aksi pemilu Jadi damai kita akan tanggal long march 9. dari Taman Pancasila menuju ke perempatan Jogja Mall. Kita akan Oke. bagi coklat sama bunga. Kenapa coklat sama bunga? Karena Valentine. Oke, karena pemilu ternyata ngepasin hari Iya. Valentine ya Pak gitu. Nah itu untuk keikutsertaan nih Pak, keikutsertaan long march-nya itu boleh dari umum atau kita ada rekrutmen sendiri nih Pak Enggak, untuk? itu hanya khusus untuk pengurus Oh PWI, untuk pengurus PWI, oke. sama kita gandeng KPU sama Bawaslu. KPU Jadi dan nanti kita Bawaslu. turun ke sana. Nanti kalau Oke. banyak pengen dapat bunga ya turun ke Taman Oke, Pancasila. barangkali teman-teman nanti ya tanggal 9 Februari barangkali di sekitar jalan itu nanti bisa dapat bunga nih dari PWI, Iya. kemudian KPU dan Bawaslu gitu ya Pak Iya. ya. Nah, terus tadi agenda yang kedua apa nih Pak? Nah, Gitu. jadi kan kita di bunga itu kan nanti ada ucapan, Mbak. Oh, Misalnya iya. jangan golput, Oke. terus Hari Pers Mm-mm. Nasional, kemudian pemilu damai kayak gitu loh. Iya, Jadi heeh. himbauan-himbauan gitu loh, bunga sama coklat. Ya, istilahnya kan kenapa bunga sama coklat ya momentumnya Valentine Mm-mm. Februari. Nanti kita bagi ke pengguna jalan di sekitar Taman Pancasila sampai Jogja Mall. Kita bagi-bagi nanti. Mm-mm. Sama kita mengajak untuk masyarakat untuk jangan golput, Mm-mm. untuk perangi hoax, kemudian apa ya jaga pemilu damai. Makanya kita Oke. gandeng KPU sama Bawaslu. Bawaslu Itu gitu agenda yang ya. pertama Jumat Mm-mm. jam 7 sampai selesai hari Oke. Jumat. Kenapa Jumat? Jumat berkah. Oke, Jumat berkah dan dipasin sama ulang tahunnya Iya, PWI ya, gitu. 9 Barangkali Februari. iya malah untuk ngepasin untuk berkahnya PWI Kota Tegal ya Pak, untuk bahkan di Indonesia gitu ya. Iya. Gitu. Jadi himbauan dari pusat itu, himbauan PWI itu dari Jawa Tengah itu untuk kegiatan sederhana saja, Mhm. karena bersamaan dengan pemilu. Jadi kita Mhm. nggak mengganggu teman-teman yang lagi pada liputan. Iya. Kita hanya long march saja, Mhm. bagi-bagi coklat sama bunga, Mhm. ajakan masyarakat untuk menjaga pemilu damai, tidak ikut menyebarkan hoax, karena Mhm. mungkin ketika kita dapat share berita, Iya. share video kan gatel nih tangannya, Mhm. kadang-kadang ikut pengen share di grup lah itu Mhm. yang harus dicermati ini berita hoax apa bukan harus dipahami Mhm. dulu. Tuh kemudian kita kegiatan yang kedua tasyakuran Mbak, rencana tanggal 20 Februari. Mhm. Tasyakuran itu hanya ya mensyukuri nikmat aja di usaha PWI yang sudah sekian tahun ya. Sekian tahun Kemudian lamanya. kita dengan santunan juga, Oke. santunan sama tasyakuran aja sih sederhana. Mhm. Santunan itu anak yatim, Mhm. anak yatim. Kita berbagi rezeki dengan teman-teman aja. Jadi Oke. jadi wartawan itu banyak berkahnya. Amin, 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 amin. Kita doain terus untuk wartawan-wartawan di seluruh Indonesia makin bertambahnya usia nih, makin berkah ya Pak ya untuk Iya. kelancaran teman-teman wartawan di seluruh Indonesia gitu. Nah Pak, barangkali ada harapan nih dari Pak Maiwan sendiri selaku wartawan atau jurnalis. Apa sih Pak harapan seorang wartawan, salah satu wartawan di Indonesia untuk media massa ke depannya tuh akan Ya, seperti apa saya sih gitu? harapannya sih kebebasan pers akan tetap berjalan ya. Hmm. Meskipun nanti siapapun pergantian pemimpinnya, tapi kan kebebasan pers akan tetap dikasih ruang Mm-mm. gitu. Karena kan tema HPN kita sebenarnya kan juga berkaitan dengan pemilu. Apa tuh Pak temanya? Kawal transisi kepemimpinan nasional di pemilu 2024. Keempat, oke. Itu tema nasional, Mbak. Artinya bahwa kawal kepemimpinan nasional, artinya bahwa kita mengawal proses pemilu ini. Jangan sampai terjadi sesuatu yang di luar kendali. Kemudian mengawal pemilu damai. Kemudian kemarin saya beberapa kali ngisi di KPU sama Bawaslu ya. Mm-mm. Itu himbauan untuk menjaga pemilu damai dan mengidentifikasi berita informasi hoax. Artinya kita jangan ikut menyebarkan itu. Itu terus harapannya demokrasi tetap berjalan, pers tetap selalu dikasih ruang untuk Oke. kita bebas mengeluarkan pendapat ya. Pendapat gitu ya. Iya. Karena kan juga pendapat wartawan adalah perwakilan dari pendapat teman-teman atau seluruh warga Indonesia ya Pak. Sebenarnya kan kita hanya menyampaikan berita yang ada di lapangan seperti apa gitu Karena pers itu teman-teman. empat pilar demokrasi loh Mbak Oh sebenarnya. iya. Jadi 4 pilar demokrasi itu salah satunya pers. Mhm. Jadi kita penyeimbang politik, penyeimbang di masyarakat. Jadi orang itu bisa viral dari media massa. Orang bisa tahu misalnya Poltek dari mana? Ya dari Dari media media massa massa juga, rata-rata iya. ya. Kemudian ya istilahnya karena media massa itu mencakup semua kalangan. Mungkin yang sekarang generasi Z ya, Iya, Gen tahunya Z. media sosial. Mm. Tapi yang usia 50 tahun ke atas kan
taunya koran. Iya, betul, betul. Nggak mungkin bisa Instagram, TikTok nggak Iya, paham. Terus sulit malah untuk bacanya kan, eh, bingung yang gitu. usia segini mungkin TikTok lah yang Mm-mm. genset, mungkin yang usia segini koran, yang usia segini TV, yang usia segini radio gitu kan. Mm-mm. Nah, itu kan bagian dari media massa. Artinya semua media massa itu untuk konsumsi semua usia Mm-mm. itu. Gitu. Oke, nah kita di episode kali ini kita dapat insight banyak banget, juga kita dapat informasi dari Pak Maiwan selaku Ketua PWI Cabang Kota Tegal gitu. Nah, mungkin sampai segitu dulu gitu ya Pak, Siap. podcast kita kali ini. Nah, jangan lupa barangkali nanti teman-teman mau lewat nih di sekitaran jalan dari Taman Pancasila sampai ke perempatan Yogyakarta itu barangkali Jogja Mall. Jogja Mall ya Allah, Jogja Autonomous Mall. Jogja. Yogyakarta kita kejauhan. Jogja Mall ya teman-teman. Sampai di perempatan Jogja Mall barangkali ketemu Hari Jumat, teman-teman hari jangan Jumat lupa. nanti dari pagi ya Pak ya. Pagi Dari jam 7. pagi jam 7 ketemu teman-teman PWI yang lagi long march, boleh nanti kita minta sedikit itu bunga dan coklatnya gitu ya Pak ya. Oke, nah sekian, terima kasih teman-teman yang udah nontonin episode kali ini bersama Pak Maiwan dari wartawan Radar Tegal. Nah, see you di next video di Harbergas. See you. Harbor Gate, expectations of many people.